Udah, bisa? Kita mulai rekan-rekan? Udah ya. Baik rekan-rekan, kami izin menyampaikan update tentang bagaimana Polda Metro Jaya melakukan kegiatan kepolisian. Ya, dalam hal ini khususnya kemarin ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian ya pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena masih melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian melalui pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memantau tahapan-tahapan itu, ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat. Beberapa peristiwa pengerusakan tersebut terjadi di sekitar jalan Gerbang Pemuda, kemudian di bawah flyover satu orang. 151 orang. Bentar, yang dari
Ya, mereka secara masif diduga melakukan membahayakan yang petugas. Awal imbauan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah dilakukan, ya, memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang bertugas, kemudian kepada anak-anak pelajar itu diberikan imbauan juga, karena tidak mengindahkan, akhirnya dilakukan, didorong mundur dan lain sebagainya. Ya, dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Ya, kemarin Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah mengingatkan kepada anak-anak pelajar yang ada dan tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat, bahwa itu bukan tempat kalian di sini, kalian pelajar. Setelah dilakukan pendalaman di lapangan kemarin oleh rekan-rekan kami, mereka datang karena ajakan dari medsos. Ya, jadi mohon ini menjadi perhatian kita bersama, kami imbau sama-sama kita awasi anak-anak kita untuk bijak, dan kita juga seyogianya bijak bermedsos. Ini kemarin di jam pelajaran ya kejadiannya. Anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada yang Sukabumi ya. Nah, jadi mohon kepada para pihak juga yang menyebarkan flyer, ajakan kepada pelajar ini, mohon stop. Ya, kasihan. Mereka harusnya belajar, ikut-ikutan mau nonton katanya. Ya, dari kemarin diamankan, kemudian dilakukan pengklasteran. Nanti setelah ini Pak Wadir Reskrimum akan menjelaskan upaya rekan-rekan penyelidik yang mereka lakukan tadi malam. Kemudian di sisi lain berkolaborasi juga dengan Pak Dirbinmas. Pak Dirbinmas itu tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan preemptif. Preemptif itu penangkalan. Ya, tadi malam ada 351 orang yang diamankan. Secara paralel bekerja bersama dengan jajaran Reskrim dan Direktorat Binmas menangani orang-orang yang diamankan ini. Kemudian tadi pagi Pak Dirbinmas juga berkolaborasi dan bekerja sama dengan beliau-beliau yang sudah hadir di sini, stakeholders, yaitu dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian dari Dinas Sosial Provinsi DKI, dan juga dari Dinas Perlindungan Anak, ya, PPAPP Provinsi DKI. Nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Dir, kami persilakan juga dari KPAI, Ibu, dan dari dinas terkait yang hadir. Kemudian di sisi lain terhadap 351 orang yang diamankan ini juga dilakukan tes urin. Ya, dengan hasil ada 7 orang yang positif. 6 diantaranya urinnya mengandung zat yang terkait dengan sabu. Kemudian 1 orang urinnya mengandung zat yang terkait dengan benzoat. 7 orang ini semuanya dewasa. Dewasa, ya. Saat ini masih
Direktorat Reskrim nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Narkoba untuk dilakukan tindakan lanjutan sesuai SOP yang berlaku berdasarkan fakta yang ditemukan. Itu penjelasan awal dari kami, rekan-rekan. Selanjutnya kami persilakan Pak Wadir Reskrim untuk memberikan penjelasan. Ya, silakan Pak. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, dari rangkaian kegiatan kepolisian dalam pengamanan penyampaian pendapat di muka umum kemarin, sejak kemarin siang sampai dengan dini hari tadi pukul 2:10, tim tindak yang tergabung dalam tim pengamanan aksi di depan gedung DPR MPR telah mengamankan 351 orang yang kemudian seluruhnya dibawa ke Mapolda Metro Jaya sejak mulai siang hari sampai dengan pukul 2:10. Dari seluruh orang yang diamankan itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, ada 155 dewasa dan 196 anak. Langkah yang dilakukan oleh jajaran Ditreskrim yang pertama, kami bersama tim kesehatan memastikan kondisi dari orang yang diamankan, karena kami melihat beberapa dari orang yang diamankan tersebut mengalami sedikit luka karena terjatuh pada saat kegiatan aksi di sekitaran DPR MPR. Dari situ kami lakukan upaya-upaya penanganan bersama tim Dokes, kemudian kami clustering terhadap yang terkategori dewasa, kami lakukan pengambilan keterangan, kemudian khusus untuk anak, kami siapkan tim dari Subdit 5 Remaja Anak Wanita atau Renakta untuk melakukan pendampingan sejak tadi malam. Kami juga telah menghubungi KPAI dan dinas dari Pemprov DKI. Alhamdulillah tadi pagi tim dari KPAI, Ibu Komisioner sudah langsung mengecek kondisi anak. Kami juga lakukan pendataan untuk mengetahui latar belakang sekolah maupun alasan mereka bisa berada di lokasi aksi penyampaian pendapat di muka umum kemarin. Kemudian terhadap hasil tes urin yang telah dilakukan, ada 7 yang terindikasi positif. Langkah berikutnya kami dari Ditreskrim akan melakukan lanjutan permintaan keterangan atau pendalaman. Apabila nanti telah selesai, maka penanganan akan dilanjutkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Dirbinmas ya, menyampaikan langkah-langkah yang sudah beliau lakukan dan tim sejak tadi malam. Silakan, Pak. Yang saya hormati para atau rekan-rekan media dari Dirbinmas, tentunya sudah melakukan langkah-langkah apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas maupun Pak Wadir Krim. Langkah-langkahnya di awal sudah dilakukan. Sejak tadi malam Binmas juga mendampingi, terutama khusus pada anak-anak yang mengikuti kegiatan unjuk rasa yang kemarin dilakukan. Kemudian berikutnya juga dilakukan tes kesehatan yang tadi juga telah disampaikan. Kami juga berkolaborasi, tadi juga disampaikan dengan KPAI maupun dengan dari Dinas Sosial dan Perlindungan Anak. Kemudian tentunya sebelum dilakukan pengembalian kepada orang tua, tadi sudah dilakukan konseling. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah yang
lebih besar dan juga tentunya untuk mencapai suatu kesejahteraan psikologi melalui profesional yang telah dilakukan tadi oleh dari perlindungan anak. Harapannya tentunya anak-anak itu bisa kembali dengan status yang ada. Kita mengedepankan pembinaan karena tentunya kalau kita melihat dari perlindungan anak bahwa hak anak itu adalah harus didahulukan. Hak anak merupakan generasi yang tentunya perlu yang menjadi harapan daripada orang tua dan juga kita semua. Oleh karena itu dilakukan pembinaan tadi dan kita panggil orang tua, kemudian juga kalau tidak ada orang tua ada walinya atau gurunya. Dan kami berikan dari KPAI juga memberikan penyampaian, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya bagi orang tua maupun bagi anak-anaknya. Dan para orang tua juga sudah mengucapkan terima kasih apa yang telah dilakukan langkah-langkah oleh Polda Metro Jaya, khususnya langkah-langkah yang tadi khusus kepada anak-anak. Mudah-mudahan ke depan yang apa yang telah disampaikan oleh Pak Kabid Humas untuk anak-anak tidak terjadi lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan hal yang serupa. Saya kira itu Pak Kabid Humas dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baik, sebelum masuk ke stakeholders yang hadir juga sore hari ini, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan kepada seluruh jajaran, ya rekan-rekan kami di lapangan, para Kapolres, Kapolsek, dan seluruh anggota untuk memberikan atensi ya khusus terhadap kelompok rentan. Ya rekan-rekan tahu bahwa 196 ya, ini adalah anak, adalah kelompok rentan. Makanya upaya yang kami lakukan adalah secara komprehensif, paralel, selain penyelidik, menindaklanjuti peristiwa kemarin, Polda Metro Jaya juga menurunkan tim dari preemptif penangkalan dan langkah perlindungan terhadap kelompok rentan. Tadi Pak Wadir Reskrimum juga menyampaikan penyidik atau penyelidik dari Subdit Renakta juga dilibatkan. Ya, ini merupakan komitmen dari Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Komisioner dari KPAI. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Direktur. Teman-teman media dan Bapak Direktur Humas maupun Bapak Direktur Binmas dan Bapak Reskrimum yang saya hormati. Ya, sejak kemarin KPAI mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya anak-anak yang berada di tengah-tengah aksi unjuk rasa dan mereka kemudian diamankan di Polda Metro Jaya. Jam 10 malam kami mendapatkan informasi itu, kemudian tadi pagi 7:30 saya sudah di sini untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa anak-anak ini kondisinya baik-baik saja, mereka diamankan, ditangani, mengikuti proses, katakanlah proses pemeriksaan atau proses lainnya yang berbeda dengan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Saya berterima kasih kami diberi akses oleh pihak kepolisian untuk bukan hanya mendengarkan informasi cukup lengkap dari Bapak Ricardo dan bapak-bapak yang lain di sini, tetapi juga saya bisa berbicara secara personal dengan kurang lebih 10 anak, melakukan percakapan. Memang karena waktunya cukup terbatas, jadi percakapannya tidak terlalu mendalam, tapi minimal saya punya ruang yang cukup independen untuk mendengar langsung dari anak-anak pengalaman mereka selama mereka berada di Polda Metro Jaya. Terima kasih, mereka juga
menginformasikan kepada kami bahwa mereka dapat makan, minum, mereka bisa beristirahat, tapi memang mereka mengatakan ya lumayan lelah gitu. Walaupun memang apa yang dilakukan oleh polisi masih dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ya Pak. Ya, dan yang kedua, KPAI sebenarnya menyesalkan lagi-lagi ada peristiwa seperti ini, di mana aksi unjuk rasa yang sebenarnya berpotensi, diperkirakan berpotensi beresiko untuk anak-anak, kelompok rentan, untuk anak-anak dalam hal ini, tapi anak-anak terlibat dan kami cukup surprise karena jumlahnya cukup besar. Soal jumlah itu kemarin kami dengar, ya, yang fix tadi sudah dipastikan oleh Bapak ada 190 besar, dan kami menggali langsung dari anak-anak apakah mereka tahu kenapa mereka ada di Polda Metro Jaya, apa yang membuat mereka datang ke titik-titik di mana mereka kemudian diarahkan untuk ke Polda Metro Jaya dan seterusnya. Memang pengakuan mereka beragam. Ada yang diajak teman, ada yang dalam perjalanan mau ke pasar, tapi kemudian ikut diamankan. Tapi ada yang mengatakan saya memang mau ikut demo, itu bahasa mereka, di DPR. Saya mendalami apa yang kamu tahu di sana dan seterusnya. Intinya dari percakapan yang singkat ini jelas bahwa anak-anak itu tidak terlalu tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan. Nah, kita semua tahu bahwa hal seperti ini dampaknya cukup serius untuk anak-anak. Minimal mereka kehilangan waktu-waktu berharga untuk bertumbuh kembang sesuai dengan minat, bakat, dan keinginan mereka. Nah, KPAI juga menemukan ada anak-anak yang masih berusia SMP, bahkan ada satu kelompok anak usia SMP, dan mereka berseragam SMA. Memang saya sedikit menyesal tidak bertanya dari mana kamu dapat seragam itu dan kenapa harus berseragam SMA. Mereka mengaku saya dari SMP di daerah Jakarta Pusat, tapi pakaiannya SMA, abu-abu putih. Nah, ini semua tentu dampaknya cukup serius bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Dan mengapa KPAI merasa ini penting untuk diadres, terutama karena polanya masih sama, terus pola yang sama, anak-anak ini diajak baik oleh teman sebaya, oleh kakak kelas, bahkan oleh alumni. Mereka mengatakan oleh kakak kelas yang sudah lulus mengajak mereka. Dan memang ada berita-berita atau informasi yang mendorong mereka untuk ikut, asalnya dari media sosial. Mereka menyebutkan TikTok yang paling banyak disebut sebagai sumber informasi cepat yang mereka tangkap, lalu rasa ingin tahu mendorong mereka ikut. Saya juga sempat bertanya uang dari mana mereka bisa datang, karena ada yang dari Cikarang, dari Cibitung, dari Cibinong, dari tempat-tempat yang jauh. Mereka bilang uang mereka sendiri. Nah, kami berharap bahwa pihak kepolisian dapat mengungkap secara tuntas pola-pola ini dan menemukan akar masalahnya minimal dari sudut pandang penegakan hukum. Mengapa? Sebab tentu saja kita semua tidak ingin peristiwa seperti ini terulang lagi, karena ini merampas hari-hari terbaik anak-anak hari ini dan merampas masa depan mereka. Dan kami juga berkoordinasi dengan Dinas PPAPP dan terutama meminta agar Dinas menjalankan tugasnya untuk memenuhi hak-hak anak-anak yang sedang mengalami kasus ini. Dan terima kasih Dinas sudah mengerjakan tugasnya, walaupun waktunya sangat terbatas, tetapi ini sebuah mudah-mudahan menjadi sebuah layanan yang efektif untuk anak-anak kita. Tetapi KPAI berharap akar masalah ditangani, karena ini masalah yang cukup kompleks dan selain penekanannya pada solusi jangka pendek di mana anak-anak jangan lagi dilibatkan dalam aksi-aksi politik,
dan agenda politik orang dewasa karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu melanggar hak anak. Dan kami berharap akar masalah ditangani sehingga anak-anak punya kesempatan untuk bertumbuh kembang, belajar dengan baik di sekolahnya, dan masyarakat, orang tua, guru, semua memainkan perannya untuk menjaga anak-anak kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami tentu akan terus follow up. Saya sudah mencatat misalnya beberapa nama sekolah yang jumlah muridnya lumayan signifikan, lebih dari 5, lebih dari 10, untuk tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan oleh sekolah itu untuk mencegah keberulangan murid-muridnya ikut dalam aksi-aksi yang mereka tidak tahu. Oh ya, saya juga menjelaskan pada mereka bahwa kalian, anak-anak, punya hak untuk menyampaikan aspirasi kalian, menyampaikan pendapat kalian, tetapi ada caranya, ada aturannya. Dan kami kemudian menjelaskan pada mereka apa cara terbaik untuk menyampaikan aspirasi mereka, pendapat mereka, apabila mereka ingin didengarkan oleh orang-orang dewasa yang mengambil keputusan tentang hidup mereka. Mereka boleh menyampaikan pendapatnya di keluarga, di sekolah, dan di lingkungan, bahkan di kantor kepolisian ini ketika mereka sedang melewati proses bersama Bapak Polisi. Dan tampaknya anak-anak mengerti, mudah-mudahan mereka bisa lebih skill mereka untuk menyampaikan pendapat secara positif, konstruktif, terbangun, dan kita semua memiliki generasi muda yang andal dan unggul untuk Indonesia emas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Dari Dinas Sosial, ada yang mau disampaikan? Dari Dinas Perlindungan, cukup? Baik, rekan-rekan, cukup ya? Iya. Tentang? Iya, Pak Kabid, izin aku Adi dari liputan6.com. Tadi ada 351 orang yang dibawa ke Polda Metro, terdiri dari 155 dewasa dan 196 orang anak. Dari jumlah itu berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan berapa yang dipulangkan ke orang tuanya. Kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, karena kan ada beberapa yang menyita perhatian, contohnya kayak pengrusakan mobil salah satu pengendara yang viral, ada beberapa justru ada lurah juga yang jadi korban. Itu dari 351 itu penetapan tersangkanya, klasternya seperti apa aja gitu loh. Terus sekaligus viral, ada beberapa video viral terkait dengan penangkapan beberapa peserta aksi di salah satu resto cepat saji. Mungkin ada tanggapannya dari pihak kepolisian. Baik. Jadi yang kedua dulu yang saya jawab ya. Yang viral di restoran cepat saji ya. Kami sudah komunikasi dengan Pak Kapolres Metro Jakarta Pusat bahwa ada beberapa orang yang diamankan dari restoran cepat saji itu adalah orang yang diduga melakukan aksi pengrusakan ya secara masif, melawan petugas, melakukan pengrusakan fasum, kemudian sebelumnya sudah dilakukan pendorongan oleh petugas, akhirnya mereka lari ke sana, ke restoran itu, kemudian diamankan. Ya, jadi kami membenarkan bahwa orang-orang yang diamankan adalah bagian dari 300 sekian ini tadi, proses pengamanannya adalah karena itu tadi. Ya, oke. Selanjutnya terkait peran, kami persilakan Pak Wadir. Ya. Terima kasih untuk pemeriksaan terhadap 155 orang dewasa. Saat ini masih berjalan proses pendalaman untuk mengetahui peran mereka masing-masing. Lalu sejak kemarin sampai dengan hari ini telah ada 4 laporan polisi. 3 diantaranya adalah kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, korban orang. Lalu 1 laporan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang atau kendaraan yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Mungkin korban adalah ASN. Perkara ini juga kami lakukan pendalaman secara simultan bersamaan dengan pemeriksaan 155 orang yang telah diamankan. Kemudian kami juga berfokus untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP maupun
rekaman video yang kami dapat dari korban maupun saksi-saksi. Ya. Cukup? Nanti dulu, ini dulu dong. Biar fokus ya. Pak, ini dulu ya. Pak. Ada orang tua yang menakutkan menakuti anak-anaknya itu akan dikeluarkan dari sekolah, Pak. Karena ada guru-guru juga yang datang mencuci tangannya dan peristiwa mereka terlibat aksi ini diduga sebagai mereka terlibat kekerasan, mereka takut anaknya dikeluarkan dari sekolah. Apakah tindakan dari KPAI untuk memastikan anak-anak ini tetap ingat ke sekolah? Silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Ya, apapun alasannya anak-anak tidak boleh dikeluarkan dari sekolah kecuali kalau ada pelanggaran yang ia lakukan sesuai dengan perjanjian ketika anak masuk sekolah. Ya, jadi kami berharap tidak ada anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena ikut aksi ini, melainkan sekolah menangani secara optimal akar masalah kenapa anak-anak ini ikut dan tentu bekerja sama dengan orang tua ya. Mungkin bukan menjaminkan ya, tapi akan berkoordinasi lagi dengan sekolah untuk memastikan pelindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak itu. Oke, Pak, ya. Ya, nanti ya detailnya ya. Mohon waktu ya, masih diproses, diinventarisir. Konfirmasi yang 196 anak itu Pak, ada yang ditetapkan sebagai ABH nggak Pak? Atau semuanya hanya dibina aja terus dipulangin? Tadi sudah dijelasin sama Pak Wadir. Ya kan bisa aja jadi ABH terus gak ditahan Pak. Ya, oke. Wadir. Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Cukup? Iya, sebentar. Ini dulu ya. Ini belum beres dulu. Sabar, Mbak. Kalau yang soal viral mobil dirusak, termasuk salah satunya yang di Pejompongan itu mobil yang warna putih, itu kan sebetulnya dia menerobos Mobil warna putih. yang di Pejompongan Pak. Oh ya, itu mohon waktu ya. Kami lagi nyari datanya. Ya, tak. Ya? Masih kami telusuri ya. Oke. Iya, belum ada update nanti. Maaf, yang itu belum ada laporan. Yang plat merah ya, itu belum ada laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Kami masih cek ke jajaran. Ya. Yang ASN itu aja yang ada laporannya tadi yang jelasan Pak Wadir ya. Oke. Untuk tentang ini cukup ya. Beliau bisa melakukan kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan ya.